Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Sultan TV, jumpa kembali dengan saya Rosadi Pribadi dalam acara Tokoh Bicara. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengundang dua tokoh yang sudah hadir di studio kami, yaitu Bapak Iwan Setiawan SEMM, Kabid Hubungan Industrial Disnakretran Kabupaten Serang, dan Bapak Haji Ahmad Saukani SH, Wakil Ketua DPD SPN Provinsi Banten Bidang Sosial dan Politik. Pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bahwa COVID-19 yang sudah menyerang kita sejak bulan Maret 2020 begitu banyak menerpa kepada kehidupan kita, terutama dalam bidang ekonomi. Terlebih buruh dalam hal ini banyak sangat menderita, banyak yang di PHK dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh yang sudah hadir di studio kita. Saya sapa dulu kepada Pak Iwan Setiawan SEMM. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Sehat Pak Iwan ya? Alhamdulillah. Nah, Pak Iwan ini Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang, Pak ya? Ya. Ya, yang kedua yaitu Bapak Ahmad Saukani SH. Pak Ahmad Saukani ini Wakil Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten Bidang Sosial dan Politik. Sehat ya Pak? Saukani, alhamdulillah ya. Nah Pak Iwan sekarang kesibukannya apa nih? Selain di kantor. Mungkin ya ada sedikit-sedikit lah dengan teman-teman di luar. Iya. Katanya kantor selama pandemi ini ya gantian. Alhamdulillah karena untuk eselon 3 dan 2 masuk terus Pak. Untuk eselon 4 yang WFA. Yang gantian itu iya. ya. Terima kasih kehadiran di studio kami. Kemudian Pak Ahmad Saukani keseharian kesibukannya apa nih Pak Iwan? Sama Pak, aktivis serikat pekerja mau tidak mau melayani anggota, Iya. pengontrol apa-apa yang sering masuk di sekretariat. Tapi kelihatannya demo-demo masih berjalan ya. Itu dinamika penyampaian aspirasi di kaum. Oke, pemirsa Sultan TV, silakan masker dibuka Pak. Nggak apa-apa, kita sudah ada jarak agak berjauhan, ini sudah protokol kesehatan ya para pemirsa. Saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Iwan dan Pak Saukani. Pertama mungkin saya ke Pak Iwan dulu nih, ke Pak Saukani dulu nih. Siap. Tentang dampak pandemi ini bagi teman-teman buruh ini seperti apa nih Pak? Subhanallah, Iya. luar biasa itu Pak. Jadi Pak Rusadi, kalau boleh jujur, dari Maret sampai hari ini itu luar biasa mencekam buat buruh. Karena jujur ketika satu orang saja pekerja, apakah itu pekerja yang memang dia masuk menjadi anggota serikat pekerja ataupun yang juga mereka tidak, tentu akan berdampak pada seluruh tanggungannya. Sehingga tidak hanya satu pekerja saja, manakala dia terdampak, baik itu dia masih di rolling, artinya kadang kerja, kadang tidak. Juga variatif, semua perusahaan ada yang sanggup sambil membayar di waktu dirumahkan atau selama dirumahkan dianggap libur. Nah, artinya belum lagi yang menghadapi yang tadi Pak sampaikan bahwa dampak terhadap pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan juga yang terpaksa tutup, mobil khusus yang dia aktivitasnya ekspor dan impor, otomatis dia mau terima barang dari luar sulit, mengirimkan barang yang selesai PO produksinya juga ada masalah. Jadi luar biasa Pak, pengangguran luar biasa banyak. Ya, terima kasih. Kalau dengan Pak Iwan sendiri apa yang dirasakan ketika pandemi ini dari perusahaan-perusahaan itu? Ya, terima kasih Ya. Pak Sadi, bahwa pandemi ini memang memporak-porandakan semua sektor ya. Jadi sejak bulan Maret sampai sekarang mungkin sudah hampir 9 bulan ya. Ini banyak memang perusahaan yang ingin mengurangi tenaga kerjanya dari hal mungkin yang padat karya Pak. Iya. Dari padat karya ini ada salah satu perusahaan sampai mengurangi hampir kurang lebih 8.000 tenaga kerja. Sehingga belum yang kena perusahaan itu tutup Pak. Tutup dalam arti memang sebelum ada COVID sudah kembang kempis. Begitu adanya COVID-19 di bulan Maret itu memang langsung down, sehingga
yang lapor di kami ada 9 perusahaan, Pak, yang tutup. Nah, kurang lebih dari 9 perusahaan itu jumlah tenaga kerjanya 2.300. Nah, sehingga dari yang ter-PHK yang pas kena dampak pandemi COVID, ini dijumlahkan kurang lebih ada 11.000, Pak. Iya. Nah, itu sangat ini sekali ya, kita harus mengupayakan bagaimana perusahaan dengan tenaga kerja ini jangan terjadi PHK gitu. Nah, sebagai dari Dinas Tenaga Kerja juga kita memberikan suatu solusi-solusi apabila ada yang ingin mau yang terdampak PHK mau ada pelatihan, kita ada bidang pelatihannya, Pak, di Dinas Tenaga Kerja. Dan juga kita sudah MOU dengan BLK Balai Latihan Kerja, ada yang dari kementerian dan kerjasama dengan Bandung, BLK Bandung, BLK Bekasi, dengan BLK Provinsi. Diarahkan, mereka tuh diarahkan karena PHK itu. Apabila dia ingin daripada dia nganggur, menambah skill kembali, terus dia nanti ya menambah pengetahuan gitu, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Iwan untuk sementara dulu. Saya kembali ke Pak Ahmad Sokani. Siap. Pak Ahmad Sokani, kita ini kan dikagetkan juga oleh undang-undang yang sepertinya ngedadak gitu. Dan yang paling kaget ini adalah buruh gitu kan, di mana kita suruh di rumah, sementara mereka bekerja terus. Ya. Nah, sehingga banyak juga yang tidak sepakat dengan Omnibus Law ini. Seperti apa tanggapan Pak dari SPN itu? Iya, saya pikir kalau SPN jelas ya, tegas bahwa dari masih rancangan saja itu sudah seperti rancangan siluman. Jadi para pakar hukum kita hadirkan, kita sering melakukan seminar-seminar membedah tentang dari rancangan yang memang tidak dilakukan secara transparan, kemudian naskah akademiknya juga tidak dipublikasi, artinya banyak kejanggalan-kejanggalan, sehingga sempat ketika sebelum pandemi itu seakan-akan didengarkan aspirasi dari lapisan buruh terutama juga. Karena di Omnibus Law ini ada 11 undang-undang, sebenarnya tidak hanya buruh, kesini para mahasiswa, kemudian juga para petani, nelayan dan sebagainya itu mulai sadar bahwa akan banyak sekali undang-undang yang nanti akan disatukan di dalam Omnibus Law itu. Sehingga kalau bicara terhadap Omnibus Law di tengah kita sedang depresi menghadapi pandemi, tiba-tiba DPR RI mengetuk titipan eksekutif itu, ya legislatif menyelesaikan persoalannya. Kan saya potong nih. Ya. Yang terberat itu dari buruh itu apa sih Pak? Di buruh sendiri. Pak. Pendegradasian hak, Pak. Perlindungan. Jadi sampai yang disuarakan itu, dikampanyekan itu meminta kepastian terhadap job security, kepastian kerja, kemudian juga income security dan social security. Ketika pasal demi pasal di Undang-Undang Tenaga Kerjaan ini mulai menjamah ke persoalan kontrak yang tanpa batas, juga outsourcing nanti tentunya akan merajalela, dan juga tenaga kerja asing yang diberikan kebebasan untuk bisa juga kerja. Artinya semangat untuk menampung pekerja kita yang nganggur itu sudah dipandang impossible itu. Gitu ya. Ya, jadi artinya bukannya begini Pak Iwan, bukannya Omnibus Law itu menarik apa namanya investor. Ya, sebetulnya pemerintah ini menginginkan semuanya seimbang, Pak ya. Oh iya. Dari pengusaha maupun dari pekerja. Dan juga tidak ingin ya salah satu dirugikan lah gitu. Jadi dalam artinya ini sebetulnya udah dibahas karena mungkin karena pandemi COVID ini sosialisasinya kurang, Pak. Iya. Sehingga ya jadi larinya kurang cepat gitu. Nah, mungkin ya ini juga estafet juga udah melalui virtual, melalui ini dari pusat mau mensosialisasikan undang-undang tersebut, Pak. Nah, mungkin ya nanti mudah-mudahan ya bisa disosialisasikan ke baik itu pemerintah daerah maupun ke baik provinsi maupun kabupaten kota. Kan begini, dalam pembahasan undang-undang itu saya ingin ke Pak Ahmad Sokani dulu. Pernah nggak diundang dari SPN nasional umpamanya di pusat itu? Sebelumnya kan dibahas dulu Pak. Ada kondisi nyering gitu dengan DPR. Pernah nggak dilakukan itu Pak di pusat? Sebelumnya tidak. Masa Tapi sih, Pak? setelah terjadi unjuk rasa di mana-mana, baru kemudian dicoba dipilih-pilih oleh baik anggota dewan atau melalui kementerian.
mengundang stakeholder yang dianggap patut untuk memberikan masukan, sumbangsi saran atau bahkan ikut melakukan mengkaji lah. Artinya kalau seandainya, kalau boleh dibilang, mumpung saya ingat bahwa kalau untuk SPN kita kemarin justru habis masuk ke staf ahli kepresidenan di istana menyampaikan resolusi. Artinya memang ada tangkapan tentang pasal yang merugikan pekerja itu, kita berikan masukan. Sayang sekali baik yang sebelum kita berikan maupun yang kemarin kita sampaikan itu belum tertuang di dalam kemarin yang disahkan itu. Artinya kalau manggil memang pernah Pak, kita semua bisa lihat di TV, kita bisa lihat semua di media-media bahwa para tokoh buruh yang di tingkat level nasional itu semua dipanggil, dari Presiden Konfederasi maupun Federasi dihadirkan. Tetapi di sana pun akhirnya menjadi sesuatu yang sangat mencekam juga bagi para tokoh-tokoh yang dihadirkan. Di samping tidak semua secara terverifikasi, seakan-akan ada kesan karena kedekatan sehingga para tokoh pun ya tanda kutip ada yang segera menarik diri karena nanti takut dianggap itu menjadi ajang legitimasi. Karena sudah menjadi kebiasaan dalam penerapan regulasi ketika tokoh-tokoh itu hadir, daftar hadir itu sering disalahgunakan, dianggap itu oh mereka sepakat. sudah gitu. Gitu. Enggak, kalau sepakatan Pak Iwan, memang begitu. Kalau kami sudah beberapa kali untuk rapat dengan kementerian Pak, bahwa semuanya udah solid Pak. Oh iya itu. Udah oke, tapi kok kenyataannya saya juga bingung ya. Dari informasi itu dari Sekretaris Jenderal Pak yang bicara. Iya, sekjennya. Sekjennya dari kementerian memberitahu bahwa kita sudah oke, udah clear, udah masalah, tinggal berjalan. Sepertinya sesuai dengan ini Pak, tahapan-tahapannya sudah dilalui gitu ya. Tapi begitu setelah mau disahkan ya? Mau dibahas lagi dibahas lagi kan waktu itu ada terkendala dengan waktu di DPR itu mau dibahas kembali, kok ribut gitu. Pada ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi kami juga bingung Pak. Nah akhirnya kok sampai ya demo-demo ini begitu derasnya. Ya Pak Ahmad, isunya kan dari 18 halaman, 800 halaman, 1.800 halaman. Kemudian turun lagi berapa halaman gitu kan. Apa sepengetahuan Pak Iwan? Ceritanya Pak. Ya lagi-lagi dengan dengan sangat kesantunan saya ke Pak Iwan, karena Pak Iwan ini selaku eksekutif juga, artinya pemerintah lah, kepanjang tanganan pemerintah Kabupaten Serang. Pembelajaran dari awal memang gagal saya pikir. Di dalam undang-undang itu mengatur juga tentang apabila akan membuat peraturan baru atau berubah undang-undang yang ada. Itu kan ada tahapan-tahapannya, termasuk sosialisasi, termasuk juga melibatkan para stakeholder yang terkait dengan rencana pembuatan undang-undang tersebut. Nah artinya ketika kita melihat bahwa undang-undang ini akhirnya di mana-mana seperti Pak Iwan ceritakan tadi, yaitu Pak ada dualisme lah. Versi pemerintah karena ini memang titipan dari Presiden langsung, kan ingat bahwa dia begitu pidato pertama sudah menyatakan bahwa nanti undang-undang kalau susah itu kita bikin omnibus law, dan itu dilaksanakan. Ketika sudah dititipkan ke Dewan, maka ya logika hukumnya ketika Dewan sudah tanda tangan, ditandatangannya atau tidak oleh Presiden, sesungguhnya 30 hari itu sudah sah. Karena yang nitipkan Pak Presiden. Nah, tolak menolak terjadi di bawah. Undang-undang bukan dititipkan Pak, dibahas. Pak Iwan ya. Maksudnya Pak Iwan gimana sepakatan Pak Iwan? Semacam proposal loh Pak. Iya. Semacam proposal ini loh, pengajuan rencana pemerintah. Kemudian dibahas oleh Temsus ya, katakan pansus lah artinya. Betul. Nah, anggapnya bahwa itu sudah jadi. Nah, kemudian pandangan para masyarakat yang kena dampak dari undang-undang itu kan akhirnya nggak masuk nih, karena nggak dilibatkan tadi. Sehingga sampai hari ini pun masih nggak lepas berharap bahwa 3 bulan ke depan, kata mekanisme hukumnya begitu kan, setelah ketok palu masuk ke sekjennya, kedewanan, dari dewan masuk ke seknek ya, seknek. Nah tapi dari cerita itu pun ada kabar yang bukan kompetensinya seknek ikut merubah, sehingga ada berita dari lembaran tadi pun ada kejanggalan Pak. Dari sekjen kedewanan serah terima kemudian ke Menteri Kesekretarisan Negara ini ternyata ada miss juga. Sama dengan pasal-pasal, sama dengan pemberitaan. Menteri Tenaga Kerja beberapa kali anggap bahwa salah ngomong dan sebagainya, salah informasi dan sebagainya. Tahu banyak ketika draft itu berbagai macam versi akhirnya, kan begitu yang keluar. Sehingga sampai hari ini menjadi satu undang-undang yang
masih dapat dikatakan kontroversial. Kan kalau apa yang diceritakan Bapak tadi itu kayak serampakan amat bikin undang-undang begitu. Tapi kelihatannya nggak begitu Pak Iwan ya, kalau tahapannya. Ya memang sih kalau untuk aturan pembuatan undang-undang itu udah ada alurnya, tahapan-tahapan itu harus kan. kita bahas, kita diskusikan di DPR. Iya. Nah, itu nanti setelah udah semuanya sepakat, baik itu dibicarakan dengan para serikat, stakeholder yang terkait, nah itu baru kita disahkan, Pak. Iya. Ya artinya sebelum pengesahan itu kan dibahas dulu juga oleh pemerintah, melibatkan juga stakeholder yang bersangkutan kan begitu. Betul. Nah, itu tidak ada itu Pak. Tidak dilakukan Pak. Sampai hari ini seluruh elemen masyarakat buruh sedang berkoalisi bikin kuasa hukum bersama untuk melakukan gugatan. Tapi rasanya pernah ada masukan itu rasanya ke Dewan. Mungkin tidak dimasukkan kali masukan itu. Ya itu yang saya sampaikan tadi. SPN walaupun tanda kutip kami dalam payung konfederasi ada di KSPI karena masa lalu KSPI itu ciptaan dari SPN. Kemudian kita kembali kita memisahkan tipe, artinya tidak mau juga asal nolak tanpa dasar, sehingga kita baca bersama-sama banyak pasal-pasal yang memang merugikan, mengancam seperti tadi jam kerja ketika bisa per jam, artinya apakah kemudian tadi yang baru direncanakan ketika dampak COVID kita akan melakukan pendidikan untuk mengupgrade skill dari buruh itu, sementara undang-undang ini sudah mengisyaratkan nanti kerja itu per timer Pak. Bagaimana untuk mencapai upah yang layak, bagaimana dia ikut bisa BPJS apa saja itu, mau kesehatan kah atau BPJS Ketenagakerjaan. Ketika penghitungnya dari mana, kalau dia kerja seminggu umpama udah dianggap profesional, selesai kamu kerja, besok sambung lagi kalau saya butuhkan, gitu. Dan akhirnya ini katanya gubernur mau naikkan gaji 1,5. Itu lagi-lagi saya pasti ngomongnya dianggap ngaco Pak, karena kami buruh sampai hari ini masih melakukan pengawalan bahwa kawan-kawan di aliansi buruh maupun serikat pekerja, dan mohon maaf saya kasih tahu 9 federasi yang ada di gubernuran itu, yang mewakili gubernur itu dari unsur SPSB yang 9 federasi itu kebetulan saya masih dipercayakan oleh kawan-kawan, bahkan mau ke periode 2 ini. Kemudian juga selalu menyampaikan, coba Pak Gubernur sekali-sekali sebagai ketua LKS tersebut, ya bertemulah dengan kami sebagai wakil yang selayaknya. Amanat regulasi di PP-nya kan mengatakan bahwa sebagai lembaga kerjasama tripartit ketenagakerjaan Provinsi Banten itu punya kewenangan untuk memberikan masukan, sumbangsi saran, pertimbangan kepada gubernur terkait persoalan ketenagakerjaan Provinsi Banten. Nah, wabil khusus kepada persoalan penaikan gaji ini rame lagi buruh. Dianggapnya buruh lagi-lagi tidak mendapat keberpihakan. Keberpihakan buruh sebenarnya sederhana Pak. Cukup sesuai dengan mekanisme aturan yang ada. Kayak PP 78 baru berumur 5 tahun. Mestinya di janji PP 78 tahun ini akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan hidupnya, komponennya. Tetapi kita sudah dipangkas oleh sesuatu pembelajaran yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa PP 78 sudah dilewati oleh surat edaran menteri. Lagi-lagi menteri pertama pandemi boleh dengan THR dicicil dan sebagainya, yang sekarang menginstruksikan atau memberikan surat edaran kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk tidak menaikkan gaji tahun 2021. Bagaimana ini Pak? Oke, Pak Ahmad, saya sedikit dulu. Pak Mirsa Sultan TV, ini sangat menarik tentang bicara tentang buruh dan persoalannya. Memang bukan satu hal yang mudah bagaimana mengatur buruh dan para pengusaha. Dan banyak yang demo, banyak juga pengusaha yang hengkang, dan juga banyak yang menunda untuk investasi. Tetapi setelah kita bahas setelah yang berikut ini, tetap di Tokoh Bicara. Guna mencegah stunting, Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Banten menyosialisasikan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman B2SA di Kota Serang, Senin 23 November 2020.
Kepala DKP Banten, Aan Muawana, menjelaskan sosialisasi dilaksanakan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk pemenuhan pangan beragam bergizi seimbang dan aman B2SA. Pemanfaatan pangan lokal harus digalakan agar masyarakat mampu memenuhi pangan B2SA dengan mudah. Jadi amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 itu mengisyaratkan bahwa ada program penganekaragaman konsumsi pangan. Itu artinya kita ada diversifikasi pangan. Bagaimana kami melakukan sosialisasi, kami melakukan edukasi, kami juga melakukan gerakan-gerakan aksi, dan juga pelatihan terhadap kader-kader posyandu, terhadap PKK, maupun pada puskesmas, kerjasama dengan puskesmas. Prinsip dari beragam bergizi seimbang dan aman artinya bahwa konsumsi kita harus beragam, bukan hanya karbohidrat saja, bukan hanya nasi saja, tetapi di situ juga ada sayuran. Kita juga perlu konsumsi buah-buahan, konsumsi protein, konsumsi susu dan lain sebagainya. Kita harus punya pemikiran atau mindset yang berubah, bahwa makan kenyang itu tidak harus nasi. Kita sehat, bahagia itu karena dengan pangan lokal. Tidak perlu impor lah, pangan lokal juga sudah cukup bergizi, cukup bervariasi, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi kita. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri petugas puskesmas, kelompok wanita tani atau KWT, serta penggerak kesejahteraan keluarga atau PKK yang tersebar di Banten. Acara ini berlangsung dengan mengutamakan protokol kesehatan. Setiap peserta wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tidak hanya sosialisasi, acara dilanjutkan dengan disverifikasi atau demo makanan lokal serta demo masakan sehat yang memanfaatkan pangan lokal di Banten. Kegiatan sosialisasi B2SA semacam ini diakui Fatma, salah satu peserta, sangat bermanfaat, terutama untuk menambah wawasan dan edukasi tentang makanan kaya gizi, sehat untuk konsumsi, serta mampu memanfaatkan makanan yang sering ditemukan secara mudah di kehidupan sehari-hari. Tadi juga yang sudah dipraktekkan kita mudah, kita cuman baru tahu ternyata bahan lokal itu bisa dijadikan semua jenis kue. Contohnya yang tadi kita praktek bikin kue jala dari tepung talas boneng. Kita juga bisa kue jala itu dari tepung mokak. Selama ini kan tahunya kue jala itu dari tepung terigu. Setelah ada praktek tadi, ternyata bahan lokal kita juga bisa dibikin kue jala. Pemirsa Sultan TV, kembali dengan saya Rosadi Bilbadi dalam acara Tokoh Bicara dengan tema bagaimana mengatasi pengangguran di masa pandemi. Saya kembali kepada dua narasumber yang sudah ada di samping saya di studio kami, yaitu Pak Iwan dengan Pak Ahmad Saukani. Pak Iwan, tadi saya sudah ada pertanyaan tentang dengan banyaknya demo-demo ini mengakibatkan bahwa para investor ini ada juga yang memang hengkang karena memang gulung tikar, ada yang mau masuk juga tertunda. Betul begitu, Pak? Terima kasih, Mas Adi. Memang ini kenyataannya ada, Pak. Ya. Jadi para pengusaha itu menghitung-hitung UMK mana yang terendah. Mungkin kebanyakan para pengusaha lari ke daerah Jawa Tengah, Pak. Jepara, Pati, dan tetangga-tetangga dari situ ya seperti Tegal maupun Brebes itu juga sempat buat pemindahan relokasi, Pak. Kebetulan di Kabupaten Serang ini udah ada beberapa perusahaan sudah menempatkan perusahaannya di daerah Jepara atau Pati. Itu kenapa? Karena UMK-nya masih sedikit. Jadi dibanding kita 5
orang, kalau di sini 2 orang. Kalau di Kabupaten Serang. Mungkin kalau di Jawa bisa 5 orang. Perbandingannya gitu. Perbandingannya dengan upah yang ada gitu ya. Nah, sehingga mereka menghitung-hitung itu. Nah, mungkin kedepannya juga kita bagaimana nih supaya jangan sampai ditinggalkan gitu. Iya. Nah, kami kan dari Dinas Tenaga Kerja ya sekuat mungkin jangan adanya banyak PHK gitu ya, Pak. Dan juga kalau memang itu terdampak COVID, ya banyak solusinya lah. Iya. Nah, baru-baru ini juga ada himbauan dari provinsi bahwa perusahaan carilah langkah-langkah untuk jangan sampai kena PHK. Contohnya misalnya kurangilah waktu kerjanya, dikurangi juga waktu lembur, atau ya WFH gitu, gantian kerjanya. Nah, itu solusi-solusi supaya tidak terjadi langsung PHK gitu, Pak. Karena kalau PHK ini memang kita udah banyak pengangguran tadi yang saya sebut, kurang lebih 11.000 udah kena PHK, yang dirumahkan juga belum, Pak. Itu biasanya banyak di sektor jasa perhotelan. Nah, itu banyak yang dirumahkan, namun belum ada laporan lagi apa udah bekerja kembali atau bagaimana. Nah, ini yang kita belum tahu informasinya. Mudah-mudahan nanti kita ini lagi monitor lagi apa karyawan atau pekerja yang bekerja di hotel itu sudah normal kembali. Karena sampai saat ini juga pandemi sampai kapan ini? Pak, kalau Pak Ahmad Saukadi menanggapi tentang tadi itu apa yang saya tanyakan tadi, gimana tanggapan itu tentang bahwa banyak pengusaha yang hengkang, banyak juga yang nggak jadi gitu. Minimal udah kita cincai aja lah, kita musyawarah seperti baik. Saya sangat pengen cincai lah, karena suara ini mestinya Pak Iwan harus bisa menampung sebagai keluhan ya, bahwa versi yang didapatkan oleh pengawasan atau kepanjang tangan pemerintah tadi ya masih baik-baik aja, sehingga berakhir ke obrolan yang sebelum kita sambung tadi, gubernur akhirnya nurut sama SE, walaupun naik akhirnya juga nggak seperti yang pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya, walaupun kecil masih ada 3,3 itu yang menjadi ramai. Tetapi kaitan terhadap PMHK ini jujur yang sangat miris juga. Kalau bilang tentang prosentase, sesungguhnya dampak COVID ini juga nggak semua, tanda kutip loh ya, bagi yang memang dia terkendala terhadap aktivitas masuk keluarnya produksinya, oke. Kemudian dia yang brandnya besar masih bertahan, seperti Nike, Adidas, semua Reebok, kemudian Puma, apa saja itu yang brandnya internasional ini masih bertahan. Karena sesungguhnya saya termasuk pelaku pekerja yang dulu tahu sekali di usaha perusahaan itu per semester 6 bulan pertama pasti dia akan bertahan, bagaimana untuk 6 bulan ke depannya dia bisa menjaga antisipasi kalau terjadi penurunan order dan produksi sebagainya. Nah, di tengah pandemi ini kami melihatnya mungkin akan dilihat secara miring. Karena apa? Banyak sekali perusahaan itu beralaskan pandemi dia relokasi tadi. Tapi sampai di tempat baru dia menemukan kendala, budaya masyarakatnya yang berbeda. Kalau di sini kan masih penyangga ibu kota, dan bahkan Banten menjadi gerbang investasi. Artinya tidak sedikit juga mitra kami di tempatnya anggota kami bekerja itu dia tutup. Dengan kondisi pandemi tutup tadi otomatis tidak sesuai aturan pun akhirnya karyawan yang penting dapat pesangon lah, kan gitu. Tapi belum lewat beberapa bulan, bahkan pandemi pun belum kita ketahui kapan selesainya, dia udah buka lagi rekrutmen. Dengan sistem, akhirnya kami ada semacam apa ya? Curiga gitu. Jangan-jangan ini mensiasati sebelum Omnibus Law memang akan segera diundangkan, segera dia mereschedule status pekerja nih. Otomatis kan yang sekarang dengan kebebasan perdata sesuai dengan kontrak antara si pemberi pekerjaan dengan pekerja. Nah, akhirnya kami memberikan sebuah himbauan atau ajakan, termasuk dengan keterbatasan kami yang ada, pasti kami akan memberikan edukasi-edukasi kepada anggota kami yang ter-PHK tadi. Paling tidak di saat seperti ini, kalau sedang tidak bisa masuk ke perusahaan, menggunakan dana yang dia dapat sedikit dari pesangon tadi itu untuk belajar usaha. Sehingga kami selalu menyuarakan kepada rekan-rekan di pemerintah, kepada BLT-nya BLK-nya tadi banyak memberikan sebuah pendidikan untuk wirausaha atau apa. Jangan semata-mata upgrade skillingnya, tetapi ternyata mereka besok punya nanti masuknya kemana gitu. Sudah punya skill,
Tapi tantangan dia akan berhadapan dengan persaingan tidak ada penambung. TKA ataupun investor yang membawa tenaga kerjanya sendiri, itu kita ujungnya bisa juga nggak kepake. Ini memang kelihatannya kalau saya analisa ini tidak pernah nyambung ya. Nggak nyambung, antara Pak. buruh dengan pengusaha Betul. dengan pemerintah sebagai penengah. Ya. Ini kan penengah Pak ya? Ya betul. Mau Karena ngomong ini sambil istighfar Ya. ini Pak. kalau Saya ini sambil perusahaan istighfar, itu pengennya tasbih saya mau ngomong ini. Sekecil-kecilnya kan. Untung sebesar-besarnya. Iya, iya. Tapi pekerja harus upah yang sebesar-besarnya. Benar itu Pak Iya. Iwan. Iya. Jadi, Jadi ya ketemunya gimana gitu. betul. Iya. Betul. Artinya Jadi pemerintah ini kan wasit dalam posisi seperti ini Pak ya. Iya. Kira-kira begitu kan? betul Ya. penengah. Penengah. Tapi kejadian, saya Gimana cerita tuh? tadi, dari 9 federasi konfederasi yang ada di lembaga kerjasama tenaga kerjaan Provinsi Banten, Haji Ahmad Saukan itu wakil dari unsur pekerja, Iya. Serikat Pekerja Serikat Buruh. Pak Kadis Provinsi Haji Hamidi sebagai wakil unsur pemerintah. Iya. Kan gitu. Apindo juga ada yang duduk. Tetapi kaitan ketika kita bicara bertiga, mohon maaf, yang terlihat seakan-akan pemerintah justru ya tadi kayak bicara Pak Iwan, oh kita beda terus pandangnya. Karena kalau beliau kita hargain. Dari hierarkis ketika turun dari pusat, Iya, iya. menteri ranahnya kan wilayahnya, masuk ke gubernur, intervensi kepada dinasnya, kepanjang tangan pemerintah daerah, kepala dinas. Beliau-beliau apalagi Kabid HI, takut juga sama kepala dinas, kan begitu. Oke, saya Kita paham tulis sekali itu yang itu. untuk kali ini. Sekarang saya ingin bicara tentang pengangguran. Karena dengan adanya PMHK tadi itu tentang ada pengangguran. Tadi sudah dijelaskan akan diarahkan ke BLK. Pertanyaannya Pak, buat Pak Iwan, orang bekerja kemudian suruh berusaha itu tidak mudah. Gimana caranya itu Pak? Ya memang di sini kita perlunya harus ada skill Pak ya. Iya. Bagaimana si misalnya lulusan SMA ini atau SMK supaya memperkuat lebih skillnya lebih tinggi untuk persaingan atau hasil jual di perusahaan. Nah ini kita perlu bekal dulu gitu. Nah, diboboti lagi. Iya, dibekali Dibekali. dari itu kita Dinas Tenaga Kerja ini ada bidang pelatihan dan produktivitas. Ada bidang penempatan tenaga kerja. Iya. Ada bidang transmigrasi, Pak. Saya di bidang hubungan industrial, Pak, sekarang ini. Siapa ya? Nah, untuk bidang produktivitas dan pelatihan ini kaitannya dengan BLK, Pak. Iya. Jadi ada yang untuk lulusan SMA bekerja, tentunya kan mencari kartu kuning, Mbak. Iya, Namanya iya. AK1. Nah, di situ dia kalau di situ ada brosur atau untuk cari informasi. Nah, di situ ada lowongan kerja, ada pelatihan juga gitu. Mereka bisa melihat kalau memangnya dia pengen bekerja, ada lowongan kerja. Bila ingin pelatihan, ada bidangnya pelatihan. Nah, di sini kita nanti yang minat baik itu dari SMK maupun SMA, nah diarahkan ke bidang pelatihan dan produktivitas. Nah, nantinya kita udah kerjasama yang tadi saya bilang dengan Bandung, dengan Bekasi, dengan kementerian. Nah, itu nanti ada beberapa jurusan. Jadi untuk tahun ini kita ada program pelatihan untuk D1, Pak, kerjasama dengan BLK kementerian di BPPLK di Karundang ya. Nah, itu selama 2 tahun, Pak. Itu tentang apa ya? Percakapan industri. Ini Pak, industri ahli mesin apa? Iya. Mesin, Jadi keahlian mungkin dasarnya. Dasarnya ya. Itu memang kita biayai semua, Pak. Dari APBD Kabupaten Serang. Itu selama 2 tahun. Cuman dengan syarat jangan ada yang mundur. Iya. Gitu. Kalau mundur minta ganti gitu. Iya, untuk rugi biaya ya. yang udah diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, itu nanti mudah-mudahan dengan lulusnya pelatihan itu bisa ditempatkan ke Itu udah berapa siswa itu? Berapa orang? satu siswa 1 kelas 16 orang. Nah, itu kita mungkin buat 2 kelas ya. Nah, itu nanti apabila ini kita mau berjalan ini, Pak. Iya, iya. Mau berjalan nanti mudah-mudahan ini juga programnya Ibu Tatu udah disediakan semua. Sekarang Pak Ahmad Saukani, saya ingin tanya nih, teman-teman pekerja yang biasa bekerja kemudian berusaha jadi UKM lah katakan, bisa berhasil apa tidak, Pak? Berapa persen keberhasilan? Bisa, Pak. Dengan catatan pesangonnya sesuai, nggak perlu capek-capek harus untuk modal usaha. Nah, kemudian bantuan pemerintah itu yang memang cukup buat modal.
Artinya kan selama ini bisa saja dengan seorang pekerja yang dia tidak ter-PHK, dengan secukupnya yang hasil penghasilan kerjanya itu tadi dia bagi-bagi, anaknya mungkin ada yang jualan katakan pop ice lah, atau dia yang jualan cilok lah atau apa, itu kan artinya nggak lepas dari modal juga. Nah ketika saat ini orang tuanya yang menanggung itu berhenti, kolaps semua ini Pak. Bahkan termasuk pada kelangsungan mendidik anak, menyekolahkan anak, semua pekerja ini luar biasa dampak itu. Tapi kalau bicara pertanyaannya hanya persoalan bisa nggak bisa Pak. Karena pandemi ini juga ternyata ada juga yang sangat menguntungkan. Begitu dirumahkan, apa karena rotasi tadi, kadang seminggu 3 hari kerja, kadang dikerjakan atau di rumah. Begitupun yang memang ter-PHK, begitu dia spekulasi, orang yang dirumahkan ini ternyata kecenderungannya kalau tadinya makan di pabrik, di rumah pengen makan, nyarinya makan terus Pak. Jadi jualan. Makan lah kita. Sebenarnya ada cara, makanya lebih pas saya ngiringnya supaya pemerintah daerah lebih menghidupkan badan usaha milik daerahnya. Di kampung-kampung sendiri kan daripada anaknya ke kota, dia bikin BUMDes, badan usaha milik desa umpama. Artinya kan bisa menyerap tuh tenaga-tenaga kerja. Kalau dia memang begitu skillnya, begitu putusan sekolah, katakanlah dia SMK, bisa mesin atau apa, dia bisa mulai belajar berindustri sendiri. Kalau begitu SPN bisa kerjasama dengan dinas koperasi gitu ya? Bisa. Cuman daya tampungnya kayak tadi yang dipaparkan Pak Iwan. Mohon maaf, beliau kan pelaksana saja lah, artinya kan bagaimana terhadap program pemerintah sendiri. Kalau per kelas cuma berapa orang, sementara begitu jebret tadi yang diceritakan beliau 8.000 itu, anggota saya itu Pak, Nikomas Pak. Iya. Kemudian di daerah Wetan sedikit ada PWI. Semua mereka melakukan pengurangan. Tapi jujur di belakang rekrutmen ini, lagi-lagi kenakalan ini memang luar biasa PR kawan-kawan atau bapak-bapak yang ada di pengawasan tentunya. Kalau beliau kan di HI, ketika ada kasus atau ada informasi, beliau yang merapikan, memediasi. Tapi kalau untuk yang melakukan operasi atau melakukan sidak, bagaimana kenakalan-kenakalan perusahaan itu ya bagiannya bidang pengawasan. Artinya memang luar biasa Pak. Masalah tenaga kerjaan ini luar biasa. PHK hari ini, besok siap-siap buka lagi. Rekrut. Yang saya bilang nakal tadi, di jajaran saudara kita yang di middle management, di HRD ataupun apa itu, banyak juga yang melakukan kenakalan rekrutmen fee-nya itu. Itu yang mengawasi siapa itu Pak Iwan, yang seperti begitu? Jadi dulu ada di kabupaten Pak, pengawas tenaga kerja. Sekarang ke provinsi. Karena ada Undang-Undang 23 2014 tahun tentang pemerintahan daerah. Nah itu pengawasnya dipindahin ke provinsi. Nah, jadi dulu pengawas itu ada di kabupaten kota masing-masing. Nah dengan adanya pemindahan itu, kita memang agak kikuk. Koordinasinya panjang gitu Pak Sokani ya. Masa transisi itu membuat yang rusak jadi korban ya pekerja lagi Pak. Tadinya sudah dekat sama Pak Iwan, kawan-kawan Kabupaten Serang. Tiba-tiba Bang Haji, tolong dong, kan di dinas provinsi, bilang tuh sama Pak Haji Ubay yang sekarang udah pensiun. Kenapa? Ini sekarang kabupaten gimana? Mereka pengawasnya udah ditarik ke provinsi. Ya walau memang ada istilah tempat stay-nya di sana adalah kantor sekretariatnya, adalah kantor tempatnya. Tetapi kedekatan tadi yang notabene-nya selama ini yang lebih tahu itu kewilayahan adalah Pak Iwan dan kawan-kawan pengawas yang ada di kabupaten. Ketika tarik menjadi kewenangan provinsi, ini numpuk lagi persoalan-persoalan pengawasan yang enggak jamaah. Memang persoalan enggak mudah ya di luar biasa ya, luar biasa tenaga kerjaan. Mas Sokani, kita break sebentar. Setelah ada pesan-pesan berikut ini, para pemirsa Sultan TV, acara ini bisa disaksikan langsung sultantv.co, dan kita akan kembali setelah pesan berikut ini, tetap di Tokoh Bicara.
Pemirsa Sulan TV, kembali dengan saya dalam acara Tokoh Bicara dengan Rosadi Pribadi. Dan kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan dua narasumber. Saya ingin bertanya kepada Pak Iwan. Pak Iwan, di serikat buruh itu kan banyak, bukan hanya SPN ya. Betul. Ada serikat buruh apa gitu. Banyak, ada berapa itu Pak? Ada 7. Ada 7. 8 Itu dengan sinergitas cara kerjanya seperti apa itu Pak Iwan? Dengan pemerintah ini. Ya, kalau untuk serikat pekerja ini kan Pak udah ada undang-undangnya ya. Iya. Nomor 21 tahun 2000. Itu juga udah ada tata caranya. Jadi setiap serikat pekerja itu berhak membentuk, jadi bila di perusahaan itu syarat-syarat yang ada di Undang-Undang 21 2000 itu bisa membentuk Pak. Nah, kaitannya dengan pemerintah ya, kalau misalnya ada istilahnya sebagai lawyer ya apa ya, Pak Sokan ini sebenarnya lawyer ini. Jadi pekerja-pekerja yang minta bantuan mungkin buta dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang serikat pekerja itu ada di ILO Pak, dari PBB, International Labor Organization. Nah itu memang kuat Pak keberadaan serikat pekerja itu, sehingga di perusahaan boleh membentuk serikat pekerja dengan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan, tentunya dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apabila ada perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, itu serikat pekerja lah yang akan membantu para pekerja itu, sehingga aturan-aturan yang ada di ketenagakerjaan ya pengusaha juga harus mengikuti gitu. Kalau perusahaan yang baik ya mengerti aturan, ya nggak susah-susah ya Pak ya. Malah enak. Nah yang susah kan yang nakal Pak. Nakal. Itu ya. Pak Sokani jadi pusing gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya serikat di perusahaan itu bisa lebih harmonis. Harmonis. Sebetulnya dari pengusaha dengan serikat itu juga harus komunikasi. Iya. Oh, artinya serikat pekerja sendiri atau serikat buruh lah apapun namanya, itu juga penengah juga buat pengusaha dengan pekerja gitu Pak Sokan. Iya. Jadi kita tuh justru buat apa namanya, mediator lah artinya. Artinya supaya tidak seluruh pekerja itu sporadis semua kalau mau ngomong satu hal rame-rame. Nah maka melalui perwakilan ada pengurus yang kemudian dia nyantol di salah satu federasi, kemudian dia mencatatkan nomor pencatatan ke pemerintah. Artinya SK kami itu kalau internal dari federasi yang dia bergabung, tergantung kemana dia yang bergabung. Tadi ya saya jelaskan juga bahwa di Undang-Undang 21 itu memang agak sedikit provokatif nih Pak Iwan ya, lagi-lagi dari atas 10 orang bisa mendirikan serikat. Makanya nggak sedikit di perusahaan bisa dia berdiri beraneka ragam serikat pekerja. Dari satu bisa. Nah, tetapi yang memang menjadi fungsinya atau tugas dari serikat pekerja itu membela, melindungi dan memperjuangkan hak para pekerja sampai dia mencapai kesejahteraan bersama keluarganya, sehingga ketika ada persoalan maka amanat daripada hubungan industrial yang diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mestinya berdialog. Ada bipartit tadi. Antara pengusaha ada kepentingan apa kepada pekerja. Dia ngomong dulu dengan serikat pekerja, berundinglah mereka, bipartit. Nah, artinya sesungguhnya persoalan yang terjadi di antara pekerja dengan pengusahanya di tempat bekerja, kalau ini dialognya jalan, komunikasinya jalan, masalah nggak ada yang nggak bisa diselesaikan. Tapi tiba-tiba kadang belum komunikasi, jebrak, main umumin aja. Atau tiba-tiba di luar pengetahuan serikat pekerjanya, sudah ada pekerjanya yang di PHK diam-diam. Akhirnya kan Nah, sekarang saya tanyakan lagi. Kan ada beberapa serikat pekerja di perusahaan. Itu ada forumnya nggak? Dikumpulin dalam sebuah forum lagi? Nggak? Kalau itu ya kayak sekarang Pak, ketika ada kepentingan sama-sama menolak Omnibus Law, menolak tentang apa namanya surat edaran Menteri Tenaga Kerja tentang upah, baru dia beraliansi. Yang masif saat ini aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Provinsi Banten, ada aliansi Buruh Banten Bergerak atau Bersatu tadi, EB3 dan sebagainya itu. Jadi ya tadinya mereka sebenarnya sama aja Pak. Ya? Kayak Bapak tuh, rekan-rekannya di Dewan. Kalau nggak nyaman di sini pindah gitu Pak. Serikat pekerja juga gitu Pak. Yang ngajarin kayaknya. Oke, saya kembali kepada soal kita. Gini Pak, ini kan banyak pengangguran, banyak orang yang tidak bekerja.
Nah, solusi yang paling mujarab saya pikir ini kan orang bagaimana bisa berusaha, Pak. Itu kan. Nah, sekarang nih ada misalkan BLK. Kan tidak hanya orang yang sudah bekerja masuk BLK, ada juga orang yang baru lulus sekolah dia masuk BLK untuk keahlian. Padahal sekolahnya itu keahlian, tetapi sekolah tidak membuat ahli, kan itu persoalannya. Itu gimana caranya, Pak, dari yang baru lulus sekolah begitu? Ya, terima kasih. Jadi untuk SMK itu kan biasanya pelatihan itu misalnya komputer. Satu komputer ini ada beberapa orang. Jadi berebut, Pak. Nggak itu bikin lama. Nah, kurang fasilitas. Nah, kurang fasilitas. Jadi dia adalah pelatihan yang khusus untuk para SMK yang lulus itu ingin memperdalam keahliannya. Nah, silakan, di situ ada beberapa jurusan. Ada menjahit, ada las, ada listrik, macam-macam itu, Pak, ya. Ada rias pengantin, ada salon gitu ya. Ya, jadi di situ tinggal si minatnya di mana gitu. Nah, kalau bila ingin mau mendaftar ke BLK, biasanya di BLK itu ada 3-in-1, Pak. Dari 3-in-1 itu ada beberapa jurusan. Ya, 3-in-1 itu apa? 3-in-1 itu apa? 3-in-1 itu untuk kayak kios, Pak. Kios untuk meminat jurusan-jurusan. Oh, memilih. Tadi saya sebut memilih. Misalnya syaratnya apa? Misalnya dengan las gitu. Nah, itu udah syaratnya ini, waktunya ini. Nah, itu udah ada di kios 3-in-1, Pak. Itu adanya di BLK. Jadi para mau melatih di BLK, datang aja ke BLK. Iya. Nggak usah takut-takut. Nah, jadi itu berapa tahun mereka dilatih itu? Kalau dilatih itu bermacam-macam. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu, Pak. Jadi ya untuk memperdalam skillnya aja. Mungkin nanti kalau bila ada yang lebih mau dia canggih lagi, mungkin ada pelatihan lagi gitu. Setelah pelatihan mereka ada yang disalurkan, ada juga yang mandiri gitu ya, kira-kira begitu. Ya, jadi tergantung dari si siswanya. Nah, jadi bila dia ingin modal sendiri, itu bisa mandiri, Pak. Nah, dia misalnya buka las. Nah, itu bergabung nanti. Mungkin kalau pelatihan mandiri itu diberikan mesin lasnya, satu las untuk beberapa kelompok. Misalnya satu kelompok 5 orang. Gitu. Nanti untuk, atau juga pembersih AC, servis AC. Nah, itu juga dikasih nanti alatnya gitu. Nanti berkelompok. Ya, cuman kekurangan kami ini setelah udah diberi itu nggak ada daftar laporannya lagi. Apa dia udah langsung ini kerja atau bagaimana gitu. Kehilangan itu, Pak. Oh, berarti perlu ada pendampingan, Pak. Ada pendampingan? Kalau pendampingan itu ada, Pak. Cuman kan kadang-kadang kalau udah lulus mandiri semua, Pak. Iya. Nah, jadi seharusnya misalnya di kecamatan itu harusnya orang kecamatan memantau sampai mana ini dia punya keahlian las atau servis AC itu apa berkembang atau stuck atau bagaimana gitu. Nah, ini yang laporan kita belum dapat. Ya, mestinya ada yang memantau itu. Paling tidak ada pendampingan. Nah, pendampingan kan mengurangi pengangguran lagi kan. Pendampingan itu dari dinas mestinya. Kalau serikat pekerja itu ada hak ya untuk menyalurkan pekerja, Pak? Tidak ada. Kalau memberikan informasi ada pekerjaan? Boleh. Bisa saja. Ternyata umpama ada namanya solidaritas ya. Ternyata di sini ada rekrutmen, hanya sebatas itu. Tapi tidak formal gitu ya. Tidak formal. Ya, tidak karena formal. khawatirkan tadi terkontaminasi dengan Pak rekrutmen. Pak Iwan, mau Pak Iwan pegang HRD perusahaan apa? Karena dekat kita ini kan Pak Rosadi. Ini aku punya ponakan nih masukin. Nah, itu kita tidak yang ke sana. Kalau misalnya ini kan Pak Soekarni punya pasukan banyak. Jadi kalau memang ada yang mau cari pelatihan ke bidang pelatihan, Pak. Ya, betul, siap. Tolong nanti mungkin dibantu dengan kawan-kawan di bidang pelatihan. Siap, insyaallah. Nah, masa pandemi ini job fair masih ada, Pak Iwan? Job fair dikurangi, Pak, ya. Untuk job fair ini kemarin memang ada, cuman kurang efektif, Pak, ya. Jadi kita lebih bagus langsung kerjasama dengan perusahaan, Pak. Jadi perusahaan bila ingin melatih atau mau menerima lowongan kerja itu ada ke Dinas Tenaga Kerja itu ada MOU gitu, Pak. Dengan perusahaan. Dengan perusahaan. Jadi begitu ada yang udah
banyak referensi lah, skillnya banyak, bisa nanti disalurkan ke situ. Gitu. Memang kita nih banyak pekerja yang nyari perusahaan. Tapi kalau di negara-negara maju katanya perusahaan itu yang mencari pekerja kan gitu kan dibalik kan. Iya, betul. Karena skill tadi. Skill tadi. Kalau di perusahaan sendiri Pak Ahmad Saukan. Iya. Itu kalau tadi itu yang ini diberhentikan, di belakang ada juga yang masuk. Ya. Berarti itu ada pencalonan gitu ya, Ya. pencalonan tenaga kerja. Jadi memang lagi-lagi keprihatinan. Hmm. Akhirnya percontohan banyak tentang calo ditulis jangan lewat calo ya lewat calo Iya. juga. Sama. Dinas dilaporin kami mengurangi sekian. Besok terhadap dia butuh itu kalau bukan ditangkap sama serikat pekerja nggak ngadu. Gitu loh Pak. Jadi rekrutmen P ini untuk pembuktian kecuali pekerja sudah merasa dirugikan dan dia ada orang yang oknum tersebut baru dia teriak, wah gaji saya belum pulang bayarnya kemarin kok udah di PHK baru nih tahuan nih. Cuman kadang terkendala untuk pembuktian ini kawan-kawan pekerja ini masih ada harapan, kalau aku teriak sekarang besok kalau aku mau dipanggil lagi nggak jadi, itu yang menjadi masalah. Tapi ini terjadi di mana-mana, ini terjadi. Ya lagi-lagi oknum, di mana-mana kita tuh oknum. Tapi itu ternyata sangat-sangat merugikan para pekerja yang memang umpama seandainya kalau memang direkrut secara selektif, maka yang memang dia lulus penjaringan apakah itu datanya atau dengan skillnya, maka itu yang lebih profesional dia diterima, ya, memang betul-betul orang bisa kerja. Kan begitu. Ya seperti itu. Cuman kalau untuk calo ini Pak Sadi ya, ini udah dari lama susah. Susah diberantas. Susah. Karena untuk pembuktian laporan dia dirugikan kan mesti ada saksi. Nggak ada saksi. Iya. Jadi ini yang kita sulit. Gitu. Jadi Tapi ada gitu loh. Ada. Berarti gaib ya. Nah, gaib. Aduh. Ada tapi tidak tiada gitu. Untuk yang terakhir nih Pak, closing statement, mungkin ada harapan Pak Saukani dulu deh. Siap. Ada harapan buat pemerintah, buat masyarakat, buat pekerja. Kira-kira apa? Silakan Pak Dian. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan Setiawan, juga Pak Rusadi. Pemirsa juga sekalian, di closing statement saya sebagai perwakilan dari buruh, mobil khusus di internal kami sebagai SPN Provinsi Banten, yang mudah-mudahan juga bisa mewakili seluruh buruh yang ada di Banten. Dengan kondisi seperti ini, harapan kami adalah kepada para pihak pemerintah untuk bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada seluruh lapisan pekerja, baik itu pekerja yang saat ini masih bekerja atau pekerja yang sudah ter-PHK, belum lagi dengan calon pekerja yang masih menganggur, supaya betul-betul di dalam menyiapkan atau menghadapi masa pandemi ini bisa yang lebih objektif di dalam melakukan langkah-langkah tersebut. Kepada rekan-rekan pekerja, menurut kami ya pesan kami itu sederhana. Kita tetap harus bisa menghilangkan pandangan para pihak menganggap bahwa buruh itu karena memang dia punya hak, sebagaimana tadi Pak Iwan juga sampaikan, bahwa penyampaian pendapat di muka umum memang itu dilindungi, tetapi juga tidak segalanya itu dengan segala cara yang pokoknya. Mari kita utamakan dulu dialog, karena hubungan industrial itu dibangun semestinya bisa meningkatkan baik itu kenyamanan pengusaha maupun ketentraman pekerja, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa menghidupi pekerjaan keluarganya tadi. Selebihnya kepada Sultan TV ya kami terima kasih. Minimal suara ini berapa persen yang biasa nonton di Sultan TV ikut tahulah tentang memang dinamika antara sudut pandang dari kami buruh juga pemerintah tentu akan berbeda, karena memang tugas kita tadi untuk saling memberikan masukan, memberikan informasi tentang adanya pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Saya pikir itu Pak. Cukup ya, terima kasih. Sekarang Pak Iwan, closing statement. Ya, terima kasih. Untuk para pemirsa, bila ingin masuk ke dunia usaha atau dunia kerja, itu harus dibekali oleh skill. Karena dalam persaingan sekarang, itu tentunya sudah beda lagi. Sekarang sudah bermain dengan digital, bahwa medsos itu sudah sebagai cara yang lebih cepat untuk bekerja. Nah, sehingga bagi yang ingin mau masuk bekerja, itu ya setidaknya kita menyediakan balai latihan kerja, dan juga untuk yang ingin langsung bekerja itu harus punya lisensi-lisensi yang bisa dipertanggungjawabkan untuk masuk ke dunia usaha bekerja.
Nah sekarang pengangguran kita banyak Pak. Jadi kalau yang sudah bekerja, ya kita bekerjalah yang baik, dan juga karena perusahaan juga dengan pekerja itu mitra, jadi harus saling komunikasi, informasi. Jangan sampai komunikasinya mampet, nanti saling curiga. Makanya di kami juga ada namanya lembaga bipartit Pak. Lembaga bipartit itu supaya mencairlah apa yang ingin dibicarakan, permasalahan-permasalahan tentang ketenagakerjaan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Iwan, Pak Ahmad Saukani. Pemirsa Sultan TV, acara ini bisa disaksikan di YouTube dan Facebook Sultan TV. Rasanya waktu 1 jam buat acara ini tidak cukup sebenarnya, karena apalagi kalau bicara tentang Omnibus Law yang masih hangat-hangatnya. Rasanya nanti kita akan kembali lagi Pak, jumpa lagi tentang Omnibus Law ini supaya pemirsa juga paham. Dan mudah-mudahan saya juga berharap kepada semua pekerja, pemerintah, dan juga para stakeholder dan serikat pekerja bisa bekerjasama dengan baik. Itu harapan kita semua tentunya. Dan dari saya sebagai host di acara ini, terima kasih dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak.